Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu In selaku pembina Pokja bersama saya dan Pak Mahmudi dan Bu Sari selaku pembina Pokja Taman. Anak-anak, pagi hari ini Bu Nino, Bu In dan Bu Sari serta Pak Mahmudi akan memperkenalkan Pokja yang ada di SMP Negeri 37 Surabaya. Pokja hidroponik akan berkolaborasi dengan Pokja Taman. Anak-anak, perlu kamu ketahui apa sih hidroponik itu, agar kamu mengerti apa itu hidroponik ya. Hidroponik adalah salah satu sistem budidaya yang sekarang lebih populer di masyarakat ya, lebih-lebih di daerah perkotaan seperti kota Surabaya ini. Mengapa? Karena tidak menggunakan tanah sebagai media tanam. Sehingga sistem ini cocok dimanfaatkan di daerah perkotaan. Ya. Ini belakangan ini bercocok tanam dengan metode hidroponik semakin sering dilirik, terutama berkebun di rumah. Ya, sayuran apa saja yang kira-kira bisa dipakai untuk hidroponik? Yaitu biasanya sawi, kangkung, ya, selada, bayam merah, bayam. Tapi biasanya yang sering digunakan seperti yang ada di sekolah kita, yang sering dipakai adalah menanam hidroponik dengan tanaman sayuran sawi. Ya, sawi pokja atau sawi daging. Kemudian anak-anak perlu kamu ketahui, apa sih manfaat dari bertanam hidroponik? Yaitu yang pertama, bisa menghemat lahan. Ya. Bisa memberikan pasokan sayuran yang berkualitas bagi keluarga. Seperti yang sudah diberikan, yaitu salah satu contoh untuk ketahanan pangan keluarga. Ya, ini merupakan bisa dipakai tanaman hidroponik. Kemudian juga menghemat pengeluaran. Kemudian bisa menjadikan rumah lebih sejuk, ya, lebih rindang karena banyak oksigen. Sekali lagi anak-anak, kalau kita melihat mata itu memandang sekelilingnya warnanya hijau, perasaan juga sejuk, ya, matanya juga, ya, menyegarkan mata, menenangkan hati karena suasana di lingkungan kita berwarna hijau. Ini anak-anak, bagaimana cara membuat hidroponik dengan sistem sumbu dari botol bekas? Ini yang bisa kalian lakukan di rumah. Ya, ini salah satu gambar yang saya contohkan di sini. Kemudian kira-kira alat apa saja yang bisa kamu lakukan? Kamu bisa menggunakan botol plastik, air mineral botol bekas, bisa gelas plastik, bisa, ya, bisa jerigen, dan kain sumbu atau kain flanel. Dan ini yang agak sulit anak-anak adalah nutrisi hidroponik yang harus kalian beli. Kemudian media tanamnya menggunakan rock wool, ya, bisa arang sekam atau kerikil, ya. Pilih yang paling mudah kalian dapat yang mana, sehingga nanti kalian bisa bertanam di rumah, ya. Mencoba untuk membuat hidroponik, ya, di rumah ya anak-anak, tolong diperhatikan kelas 7B. Kemudian ini caranya, ya, langkah-langkahnya. Botol akan dijadikan dua bagian, ya. Kemudian kalian bisa lihat dilubangi bagian atas, kemudian pasang sumbu bagian bawah,
anak ya. Kemudian kalian masukkan ya. Nih, isi bagian atas botol dengan media tanam. Ya. Nih bisa kalian lihat tanaman bibit itu hanya 2 sampai 3 biji saja ya. Untuk tanaman kangkung itu bisa 5 biji anak-anak ya, dimasukkan pada rogbol. Aduh, kok ini? Ya Allah, kok ini menerek? Jadi anak-anak cara membuatnya yang sangat sederhana bisa kamu lakukan ya di rumah ya anak-anak ya. Hidroponik itu bisa kamu lakukan di rumah ya. Bagaimana anak-anak? Kira-kira kalian bisa membuat hidroponik di rumah? Ini caranya. Kira-kira kalian bisa? Halo, kelas 7B. Kira-kira bisa anak-anak? Ya, diusahakan ya. Mencoba di rumah ya, membuat di rumah ini caranya. Saya lanjutkan lagi anak-anak ya. Nah ini juga kalian bisa anak-anak membuat ini pupuk yang sangat sederhana ya. Sederhana sederhana. Dan anak-anak seperti yang sudah ditunjukkan ya. Ditunjukkan untuk kalian semua bisa melakukan atau menanam hidroponik di rumah. Itu ditunjukkan oleh Bu In ya. Bu In telah menunjukkan hidroponik yang ada di sekolah. Ini tanaman hidroponik. Kira-kira Bu In akan memberikan pengarahan Bu In. Halo, Assalamualaikum Bu In. Salam Bu Ninu. Ya, Bu In. Silakan memberi pengarahan pada anak-anak. Mungkin ya, kali ini saya ya, dengan Ninu, ya saya ini sudah berada di hidroponik sekolah. Ada yang mau bertanya? Kita ya, kita sedang ya. Ini sekolah sedang menanam tanaman siapa ya? Kelihatan enggak? Ya, ini sudah 2 minggu anak-anak ya. Mungkin agak kecil ya, nggak kelihatan ya. Ini saat ini saya akan menambahkan nutrisi ya, karena sudah 3 hari ya, airnya sudah menyusut. Kan ya, ini ada airnya di sini, airnya sudah menyusut dan perlu tambahan nutrisi. Nah, ini saya akan menambahkan nutrisi anak-anak ya. Jadi jangan lupa untuk melihat ya nanti ya kondisi. Ya. Nutrisi ya, ini ya, nutrisi A dan B. Ya, kalian lihat anak-anak ya, diperhatikan. Diukur menggunakan gelas ukur anak-anak. Biasanya juga begitu anak-anak dipakai dengan ya. Kira-kira ada berapa ini ya, berapa mili dengan ukuran 1 liter air, 5 mili ya. Nutrisi A dan nutrisi B. Nutrisi A dan nutrisi B sudah saya masukkan ke dalam bak penampungan air ini ya, air ini mengalir di instalasi ini ya, yang nantinya berguna untuk
menyuburkan tanaman kita tanam ini ya. Nah, nanti anak-anak kamu bisa mencobanya sendiri di rumah dengan alat ataupun bahan yang sudah disampaikan yang tadi ya, dengan alat-alat yang ada di rumah. Mungkin begitu yang Nino. Nah, kan ini nanti anak-anak setelah kita tanam ini, kita tunggu masa panennya kurang lebih 1 bulan lebih 2 minggu atau 1 minggu sudah bisa kita panen tanaman ini. Ya. Nanti kalau kalian mencoba sendiri, rumah ya tugasnya adalah juga membuat tanaman sendiri hidroponik dengan berbagai macam benih yang kalian punya, bisa sawi, kangkung dan sebagainya. Sekarang ini yang tujuannya adalah supaya kalian belajar bercocok tanam dengan hidup. Sendiri seperti yang tadi disampaikan dulu itu memanfaatkan yang ada rumah kalian masing-masing. Yang bisa saya sampaikan, Bu Nimo mungkin bisa menambahi. Ya, begitulah anak-anak ya. Seperti yang kamu lihat tadi, apa yang sudah saya sampaikan sedikit, juga yang disampaikan Bu In sedikit ya. Nanti kalian juga bisa browsing di Google atau di YouTube bagaimana cara menanam hidroponik untuk lebih jelasnya. Anak-anak, untuk informasi tentang Pokja hidroponik saya rasa cukup ya anak-anak. Sekarang kalian akan dipandu oleh Pak Mahmudi dan Bu Sari sebagai Pokja Taman. Assalamualaikum Pak Mahmudi. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Mahmudi. Pak Mahmudi akan memberikan informasi tentang taman. Ya, silakan. Ya, sebentar saya sampaikan salam kepada anak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua anak-anak pada SMP Negeri 3 Pak Mahmudi suaranya kurang jelas. Pak Mahmudi suaranya kurang jelas. Pak Mahmudi maskernya dilepas. Katanya juga pakai masker. Ya, suaranya kurang didengar. Ya, dilepas. Ya. Ya. Ya, jelas. Ya, sudah ya anak-anak ya, didengar ya. Ya, lanjut. Jangan foto. Sekarang saya akan berikan pasang aman. Sekolah itu merupakan
yang didesain hijaukan lahan aman Pak, suaranya putus-putus. coba perhatikan dengar dari Masih putus-putus, Pak. Pak, saya silakan. Nah, untuk memudahkan halo halo sudah jelas, Pak. sudah jelas Sudah jelas. tapi ini saya dalam posisi berdiri mencari area tekan memang ya taman sekolah merupakan ruang terbuka Cahaya yang kurang. KTH yang didesain untuk memindahkan dan menghijaukan lahan di lingkungan sekolah. Nah, tadi saya mau menyanyikan tentang masalah sampah. Nah, coba perhatikan. Saya mau bermacam-macam penuh bunga dan taman yang merah putih cantik molek hingga harum-harum dan masalah kondisi yang dalamnya ada banyak tanaman yang jadi anak-anak taman sekolah membersihkan tanaman ini dan di sekolah jangan sekolah meskipun diteruskan meskipun tidak dilakukan akan tetapi fasilitas taman sekolah sangat dan bukan dengan sekolah walaupun tidak terlalu luas kan tetapi setiap sekolah biasanya selalu mengalokasikan yang untuk buatan sekolah. Mengapa demikian? Karena sebagus apapun bangunan sekolah, sekeren apapun fasilitasnya, jika kurang, yaitu sisi hijau dan keindahan. Bisa didengar, anak-anak? Halo, bisa didengar? Bisa. Bisa. Benar bisa didengar. Lanjut. Dapat dikatakan taman sekolah itu merupakan simbol keindahan. Tempat di mana warga sekolah, kalau dikatakan warga sekolah termasuk semua siswa yang ada di sekolah, ya,
dapat beristirahat sejenak dan menyegarkan pikiran. Secara umum, pengertian taman sekolah adalah sebidang area di lingkungan sekolah yang dipergunakan untuk menanam berbagai macam tanaman dan ditata sedemikian rupa sehingga kelihatan indah. Khususnya taman hias dan tanaman pelindung ditambah dengan elemen-elemen lain untuk mempercantik yang ditata dan dikombinasikan sedemikian rupa agar terlihat indah, hijau, nyaman, dan sejuk. Kemudian apa sih manfaat taman? Manfaat taman sekolah bagikan sebagai tempat belajar, ya, di luar ruangan. Ketika siswa bosan belajar di dalam kelas atau ketika belajar ilmu mengenai tumbuh-tumbuhan, guru dapat menerangkan mengenai tumbuh-tumbuhan yang ada di taman. Tentunya dengan langsung memperlihatkan kepada siswanya sehingga siswa lebih mudah dimengerti karena apa? Diperlihatkan secara langsung, ya, tidak diperlihat dengan gambar. Ini keunggulannya kalau kita punya taman. Nanti kalau kamu waktu belajar biologi, kamu bisa diarahkan keluar sekolah, duduk-duduk di sekitar taman, tinggal mengamati semua yang ada di taman itu. Nah, dari sini kira-kira sudah dimengerti anak-anak masalah taman dan fungsinya. Oke, itulah sekilas tentang penjelasan singkat tentang pengertian taman sekolah. Saya akhiri dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Ninu. Monggo dilanjut Bu Ninu. Terima kasih pada Pak Mamudi yang telah memberikan arahan, bimbingan pada anak-anak untuk mengetahui kondisi sekolah kita dan dengan pokja tamannya. Jadi kalian sudah mengetahui anak-anak pokja taman, ya, apa itu fungsinya taman untuk sekolah, ya. Saya rasa kalian tadi sudah mendengarkan. Mungkin kita dengarkan dari informasi dari Bu Sari. Halo, assalamualaikum Bu Sari. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam. Ya. Bu Sari. Ini ya tamannya yang ada di sekolah ya. Saya tunjukkan ya, tadi sudah diterangkan oleh Pak Mamudi. Sekarang saya tunjukkan taman yang ada di sekolah ya Nak ya. Seperti ini tamannya. Ini ada pohon belimbing ya, sudah banyak yang berbuah ini. Ya, untuk menurunkan penyakit darah tinggi dan sebagai vitamin ya, vitamin C ya. Kemudian ini juga jeruk ini sudah juga berbuah ini, vitamin C juga ini ya. Banyak manfaatnya taman yang ada di sekolah kita. Nah ini ada kolam ya. Nah kolam ikannya. Ini ada tomat juga mengandung vitamin C. Tomat cherry ini ya Nak ya. Iya. Ini lombok ya, cabai. Nah, ini taman toganya Nak. Nah, berbagai macam tanaman toga. Jahe merah, cabai jawi ya. Kunyit ya. Serai, temulawak, serai. Ini ada bunga telang ini ya. Bunganya ada banyak ini kecil-kecil warnanya ungu ini ya. Sudah berbuah ini ada bijinya yang bisa ditanam. Ya, kemudian ini ponin ya.
Nah, ini juga sebagai ini red Panama. Ini red Panama. Red Panama. Nah. Kemudian ini adenium ya yang di stek ya. Anggrek bulan. Stiker. Ya, ini sudah nanti dijelaskan oleh Bu Injuli juga ya. Anak-anak. Anggrek bulan ya. Warnanya cantik. Nah, ada yang warnanya kuning. Ya. Ini. Nah, ini tanaman topeng Papua. Ya. Supaya kalian tahu ya. Halo, Assalamualaikum Bu In. Assalamualaikum. Mungkin kebetulan di situ saya melihat Ibu Kepala Sekolah mungkin akan memberikan arahan dan bimbingannya kepada Pokja Taman dan Pokja Hidroponik. Silakan. Mungkin Buhan. Ya, kebetulan ada. Tunggu ya anak-anak ya, ini ada Ibu Kepala Sekolah mungkin akan memberikan arahan dan bimbingan pada kalian selaku Ibu Kepala Sekolah ya. Mungkin akan mendampingi, ini akan memberikan pengarahan. Gimana? Halo Bu In. Halo Bu In. Ya. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi sekolah belajar. Jadi ada taman yang berisi tanaman buah, ya, tabula pot, tanaman buah di dalam pot, juga ada tanaman toga, juga ada ikan. Di sini cukup bisa untuk pembelajaran. Jadi pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas, tapi bisa dilakukan di luar kelas, di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat nanti kalau anak-anak bisa masuk tatap muka ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ini kalau saya kembalikan kepada Bu Injuli. Monggo. Terima kasih Bu atas. Monggo Bu Nino. Terima kasih atas arahan dan bimbingannya kepada Ibu Artini selaku Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 37 Surabaya. Anak-anak, kira-kira kalian sudah mengerti anak-anak ya kondisi Pokja yang ada di sekolah kita, yaitu hari ini kita kolaborasi Pokja Hidroponik dengan Pokja Taman Pekan Penghijauan ya. Untuk itu anak-anak mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kan. Kira-kira ada yang ingin tanyakan? Tidak ada. Baiklah anak-anak, saya akhiri sampai di sini. Semoga apa yang Bu In sampaikan, Bu Sari, dan Pak Mamudi, serta Ibu Kepala Sekolah. Ya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.